kita berdoa. Ayo ketua kelas siapkan dulu. Gurunya siap gerak. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, ayo kita membaca doa. Doa dipimpin oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirli warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa. Sebelum ibu lanjut lagi, ibu mau tanyakan ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Oh, ada yang tidak hadir. Oke, jadi mungkin dia ada halangan, tapi saya harapkan semoga kita yang ada di kelas ini tetap semangat. Nah, kita lanjutkan. Seperti yang ibu bahas tadi, bahwa kita sekarang masuk di materi kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Materinya tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Sebelumnya bisa dilihat di atas. Bisa kita lihat di atas, nak? Bisa. Nah, fokus hari ini itu kita akan mengenal perangkat KA. Jadi kalau saya tulis KA, berarti itu adalah kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan itu sama dengan kecerdasan artifisial. Jadi yang kedua karakteristiknya atau ciri-cirinya. Yang ketiga prinsip dasar dan cara kerjanya. Yang keempat pengoperasian dan pengaplikasian perangkat. Dan yang kelima bagaimana penerapannya. Ayo kita sama-sama renungkan. Coba baca di atas. Menurutmu apa artinya pintar? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Apa artinya pintar? Cerdas, Bu. Oke, coba Ilham. Apa artinya pintar, Ilham? Cerdas, Bu. Cerdas. Sekarang pertanyaan nomor 2. Bisakah sebuah mesin atau aplikasi disebut pintar? Bisa. Pernahkah kamu menggunakan teknologi yang merasa bahwa oh ini membantu saya berpikir ini mempermudah pekerjaanku? Pernah tidak? Pernah. Berarti kamu sudah sering menggunakan teknologi yang seperti itu. Kira-kira kenapa mesin tersebut disebut mesin yang pintar? Ada yang tahu? Tidak. Sekarang coba kalian masuk di menti.com, buka aplikasinya, buka Google-nya, pilih menti.com. Ini di atas menti.com. Ada yang masuk? Gimana dimasuk, Bu? Menti.com di Google. Join, Bu. Ya, join baru tulis 3721 1244. Sudah ada pertanyaan di situ? Ibu. Nah, coba dijawab. Kita akan lihat apa yang ditampilkan di atas. Coba menurutmu aplikasi yang pernah kamu gunakan? Google, Bu. Nah, tulis di situ Google. Kamu tulis di situ. Kita akan tampil di sini apa yang kamu tulis di situ akan tampil di atas. Apa lagi aplikasi yang biasa kamu gunakan? Ini kodenya 3721 1244. 1244. Apa lagi? Apakah hanya nomor itu? Password, Bu. Apa? 3721 1244. Oh, di sini, Bu. Sini 3721 1244. Apa lagi? Berarti hanya 2 orang yang menulis. Nah, lainnya ada yang masuk. Kamu? Ya, tulis siapa? Google kirim, submit. Kamu sendiri kalau satu saja tulis. Oke, ada lagi yang masuk. Google.
Tidak. Tidak. Nah, untuk itu kita akan belajar materinya hari ini, materi tentang kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajaran kita, artinya yang perlu kalian capai setelah kita belajar hari ini, yang pertama, kalian bisa definisikan itu apa yang namanya KA atau kecerdasan buatan. Oh, kamu lebih suka kecerdasan buatan ya namanya. Terus yang kedua, kamu bisa langsung menggunakan kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gamma AI, atau Suno AI dan menemukan potensi personalnya secara mengembirakan. Yang ketiga, kamu mampu mengembangkan pemahaman mendalam tentang kolaborasi KA. Kemudian, kamu mampu memecahkan masalah dan kreativitasmu dalam sebuah proyek bermakna. Kamu pernah bikin musik sendiri? Tidak, Bu. Pernah? Ini saya ciptakan menggunakan AI. Segitu dulu. Ini saya buat menggunakan aplikasi AI tanpa saya mengedit musiknya bagaimana, hanya saya masukkan liriknya apa saja. Dan ternyata meskipun kita bukan musisi, kita bisa menciptakan yang namanya lagu sendiri. Nah, sebentar itu akan menjadi tugasmu masing-masing. Tapi sebelum masuk itu, Ibu mau menjelaskan dulu apa itu kecerdasan artifisial. Atau menurut KBBI, tahu KBBI apa? Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, kecerdasan artifisial, ada yang bisa baca di atas tidak? Bacakan dulu, Mitra. Menurut KBBI, kecerdasan artifisial adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia lain. Nah, betul. Terima kasih, Mitra. Jadi kecerdasan artifisial itu dia disebut mesin yang pintar, mesin yang cerdas, dan sewaktu-waktu bisa menggantikan manusia kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Contohnya tadi, Ibu bisa langsung menggunakannya menciptakan lagu sendiri tanpa pernah ada yang menciptakan sebelumnya. Apa itu ChatGPT? Ada yang bisa angkat tangan? Apa itu ChatGPT? Yang pernah menggunakan ChatGPT pasti tahu apa itu. Apa manfaatnya ChatGPT untuk kamu? Apa? Angkat tangan. Angkat tangan dan dijawab. Apa manfaatnya ChatGPT? Mencari jawaban. Betul. Kalau kamu mau cari jawaban, biasanya dia langsung responnya cepat. Kenapa kita suka ChatGPT? Karena dia merespon dengan Cepat. Apa yang kita minta, sekian detik sudah langsung ada. Saya mau tanya dulu, apa yang dimasukkan dalam ChatGPT? Apa namanya itu? Yang dimasukkan dalam ChatGPT? Chat. Teks, Bu. Teks. Nama teksnya itu kalau di bahasa ChatGPT namanya adalah ini. Apa ini? Pro. Jadi yang dimasukkan dalam ChatGPT namanya Pro atau perintah. Nah, misalnya di ChatGPT, buatkan saya gambar anak sekolah yang cantik. Nah, langsung itu ChatGPT. Nah, kan misalnya bisa buatkan dua gambar atau buatkan saya cerita tentang anak sekolah di SMK Negeri 2 Jatiponto. Itu yang kita masukkan namanya Pro. Ada yang
Oke, nah sekarang masuk semua di ChatGPT. Ya, siap Bu. Nah, silakan masuk di ChatGPT. Ya Bu. Sudah. Sudah Bu. Tentukan kamu pilih tema yang mana. Kamu pilih tema yang mana? Ya Bu. Sekolah. Misalnya kamu pilih tema kebersihan. Tema kira di. Kamu pilih tema tentang kebersihan sekolah. Jangan semuanya tema A ya. Bisa pilih tema B, bisa pilih tema C. Saya Bu. Nah, misalnya saya adalah siswa kelas 10 SMK yang ingin membuat sebuah lagu bertema ini. Buatkan saya liriknya sebanyak misalnya 10 bait. Begitu. Saya Silakan kamu ketik di situ. Jadi ada yang mengetik di Chrome, ada yang mengetik di chat di sini. Ada yang mengetik di ChatGPT, ada yang tulis di sini. Yang kamu ketik di ChatGPT tulis di sini juga. Pahami? Jadi bagi kerjaan. Itu cara demo tuh ya aja Dindi. Begitu caranya nak. Tuliskan lirik hasilnya. Nah, kamu mana liriknya? Kamu. Kamu apa hasilnya? Ini ada di komputer. Ini juga ada yang mana yang bagus? Ini mana? Iya, iya. Rock itu. Saya belum menulis. Saya. Jangan, misalnya versi 1. Ini bisa. Buatkan saya lirik lagu baru ini sebagai umumnya kan? Yang mana simnya? Iya, ini punya. Temanmu yang lain? Mana? Coba saya lihat. Mana? Langkah bersama. Ini coba, ini kopi masukkan di Suno. Coba, kamu mana? Coba pilih lagi Suno. Caranya kopi. Rap, langsung tahu rap itu sedikit ya. Nah, coba salin. Salin juga ke salin. Nah, kemudian masuk Suno. Kasih keluar dulu Suno. Kan sudah kita kopi kan? Keluar. Nah, Suno. Iya. Oh, sikin ko dulu. Masuk dulu ya. Sikin dengan Google. Masuk dengan Google. Google-mu. Masuk sudah. Mana? Pakai Google nah. Maksudnya login pakai alamat Gmail yang sesuai dengan Google-mu. Coba lihat. Mana liriknya? Ini sudah. Karena apa sih? Oh, enggak ada tuh. Jangan. Tahu apa kira-kira yang biasa disuruh dibikin presentasi? Buat, pilih buat. Apa biasanya yang disuruh dibikin presentasi orang? Buatkan presentasi. Silakan buka Gamai AI, baru kemudian apa topik yang ingin kamu bikin. Misalnya masa depanku sebagai gamer
Dah. Kau mana HP-mu? Termasuk bahasanya pada. Kamu sudah? Saja kamu gimana? Baca berubah. Berubah. Kopi linknya kirimkan ke WA-nya Ibu. Saya periksa dan kita lihat di atas apa hasilnya. Buatkan saya apa di sini kegemaranmu? Suka sepak bola? Takraw? Buatkan saya cara apa? Bisa tidak pakai itu, bisa sembarang. Buatkan saya menjadi apa? Buatkan saya topik presentasi menjadi pemain sepak bola hebat. Contoh, buatkan saya presentasi Siapa juga sudah rezekinya? menjadi gamer profesional. Nah, generate, buat. Selesai itu tunggu lagi sampainya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 bagaimana? 3 dulu, 2 dulu. 5 sudah, ambil linknya, kirimkan ke Ibu Rahma. Kamu sudah? Kelompok ini sudah? Jangan. Ini apa sih namanya hasilnya dari domain ini? Kamu sudah? Sudah dikirimkan ke nomormu? Lancar lagi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Halaman terakhir di situ kalian disuruh berdiskusi. Bikin lagi di ChatGPT apa linknya. Kan tadi kan ada temanya. Sekarang kalian bebas memilih. Misalnya, Bu, saya mau bikin lagu tentang tentang anak-anak jalanan, Bu, tentang anak soleh, tentang anak soleha. Silahkan didiskusikan apa yang mau kamu bikin di ChatGPT ceritanya. Apa yang mau kamu bikin di ChatGPT? Pasti saja. Paham nih? Nah, kelompok 1, misalnya kamu mau lirik lagu yang singkat dan bermakna tentang apa? Buatkan saya lirik lagu yang singkat dan bermakna tentang. Ayo kita dengar dari kelompok 3. Semuanya berdiri di atas. Ayo naik semua. Kami dari tidak ingin memperjelaskan karya kami yang menggunakan ChatGPT dan Suno AI dan Gamma. Silakan diputar lagunya. Ini dia akan memutar lagunya yang dihasilkan dari Suno AI. Judulnya apa? Judulnya Semangat Meraih Impian. Semangat Meraih Impian. Mari kita dengarkan bersama bagaimana lirik lagunya. Demikian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan lagu yang pemanfaatan ChatGPT dan Suno nilai gam dan gamma. Oke. Apa judul lagunya? Judul lagunya Saya sponsor. Kata bisa. Alexander. Anak Sa. Coba kita buka. Lagunya dia Anak Ta. Anak Soleh. Salat subuh tak pernah lupa, taat pada Bagaimana lagunya? Bagus nih. Salat subuh tak pernah lupa, taat pada orang tua. Betul itu Anak Soleh. Nah, untuk kampanye dia menggunakan tema jejak bakti anak muda menjadi kebanggaan orang tua. Jadi ada dia ini hasilnya tadi itu membuang sampah. Kalau ini dia jejak bakti anak muda, ini juga bagus sekali bentuknya. Ini bisa dilihat. Ini dia dapat sendiri ya. AI yang langsung menghasilkan. Nah, komunikasi efektif. Oke, bagus sekali. Hasilnya tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup, baru kalian duduk. Oke, cukup sampai sini kami mempresentasikan dari AI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepatan ini. Cepat-cepatan. Perhatikan saja di situ. Langsung perhatikan di atas. Apa pertanyaannya di situ? Langsung dijawab. 4, 3, 2, 1. Oke. 1 jawaban. 2 jawaban sudah masuk. 3. 4 jawaban. 6. Ini di situ warna apa? Ya warna mana? Menurut jawabannya mana? Merah. Merah. Lihat di situ. Kalau kamu pilih merah berarti itu benar. Bisa? Bisa. Sekarang ada yang jawab kuning salah. Yang benar? Rasul. Mana Rasul? Nah, Rasul posisi pertama saat ini. Lanjut. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Lirik lagu. Cocok, makanya saya bilang tadi pilih warnanya yang sesuai. Kalau itu di atas, lihat nih, kalau dia ChatGPT, Maya warna apa di situ? Di sini nih dia. Oke, yang benar 3 orang. Coba kita lihat. Langsung digeser oleh Ilham. Lanjut. Oh my god. Apa manfaat paling utama menggunakan AI seperti ChatGPT dalam mediasi? Apa manfaatnya ChatGPT? Pilih. Kuning, merah, hijau. Jadi ngurus dia PPI dia. Ayo waktunya singkat. 4 detik. Warna Ini. hijau. Nah, yang benar hanya 1 orang. Coba kita lihat siapa. Nah, Rasul. Next lagi. Nah, ini kan gue. Nah, coba pilih apa tadi? Pertanyaan ini ada saya. Prinsip penting saat menggunakan AI secara bijak adalah selalu
Seluruhnya siap gerak. Desa kepada Ibu